Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai regresi linear sederhana menggunakan aplikasi R. Nah, jadi persamaan atau model dari regresi linear sederhana itu adalah Y sama dengan alfa X ditambah beta ditambah galat atau nilai residu. Nah, untuk koefisien dari persamaan ini ada alfa dan beta. Nah, untuk rumusnya itu, yang pertama itu untuk beta. Rumus dari koefisien beta itu yaitu sigma data ke I sampai data ke N, XI dikurang X bar, YI kurang Y bar. Dibagi dengan sigma data ke I sampai data ke N, XI dikurang X bar pangkat 2. Kemudian untuk koefisien alfa, rumusnya itu Y bar dikurang beta dikali X bar. Nah, kita akan buat atau tentukan persamaannya ini menggunakan aplikasi R. Jadi, kita masuk di program R. Kemudian, kita masukkan data. Nah, misalkan kita punya data itu untuk X. Untuk X, kita punya data 2, 3, 1, 4, 5, 3. Nah, kemudian untuk Y, misalkan 1, 3, 2, 4, 5, 6. Nah, pertama-tama itu kita cari banyaknya data. N, kita misalkan N, banyaknya data sama dengan length X. Nah, kita untuk banyak data ini kita bisa cari salah satunya, baik itu X ataupun Y. Jadi kita misalkan saja X, karena untuk pada regresi linear itu pasti banyaknya data antara X dan Y itu akan sama. Jadi kita misalkan saja atau kita hitung saja banyaknya data dari X. Nah, kemudian kita tentukan rata-rata. Baik itu rata-rata X maupun rata-rata Y. Jadi pertama X bar. Nah, untuk menghitung rata-rata kita terlebih dahulu kita menghitung jumlah atau jumlah dari semua data X. Nah, kita misalkan sama dengan 0. Nah, kita pakai for ulangan, kita masuk for ulangan for I in 1 sampai N, data pertama sampai data ke N. Kemudian jumlah data X sama dengan jumlah data X ditambah dengan X indeks I. Nah, ini akan berulang. Jadi, misalkan kita punya jumlah data X itu 0. Nah, kita masuk perulangan untuk I sama dengan 1. Jumlah data X sama dengan jumlah data X tadi kan 0, jadi 0 ditambah dengan data X indeks ke 1. I kan 1, jadi I indeks pertama itu pada data X ialah 2. Jadi 0 tambah 2 sama dengan 2. Nah, kemudian kita masuk perulangan selanjutnya, I sama dengan 2. Jadi jumlah data X sama dengan jumlah data X tadi pada perulangan sebelumnya ada hasilnya itu sama dengan 2. Jadi 2 ditambah dengan X indeks kedua. Indeks kedua ada 3, jadi 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, begitu seterusnya sampai perulangan berakhir pada saat I sama dengan 6. Kan jumlah data atau N itu banyaknya data sama dengan 6. Jadi akan berulang sebanyak 6 kali. Dan hasilnya itu kita langsung saja cari atau hitung rata-rata data X. Jadi jumlah data X dibagi dengan N. Nah, untuk melihat hasilnya nanti, kita bisa menggunakan print X bar untuk melihat nilai rata-rata data X. Kemudian Y bar. Nah, Y bar kita bisa sama dengan caranya ketika mencari X bar. Jadi, kita misalkan jumlah data Y sama dengan 0, kemudian masuk perulangan for
I min 1 sampai N, kemudian jumlah data Y sama dengan jumlah data Y ditambah Y I. Data ke Y, indeks ke I. Sama caranya dengan X bar tadi, yang perulangannya juga akan berulang sebanyak 6 kali. Dan kita tentukan atau hitung nilai dari rata-rata data Y. Jadi jumlah data Y dibagi dengan N. Nah, print Y bar. Nah, kita telah mencari rata-rata data X dan data Y, X bar dan Y bar. Nah, kemudian kita bisa tentukan dulu nilai beta. Nah, jadi menghitung nilai beta. Nah, jadi langkah pertama itu kita tentukan atau hitung yang ini, XI dikurang X bar. Jadi langkah 1 itu kita kurangkan setiap data X dengan X bar atau rata-rata data X. Jadi kita misalkan hasilnya ini pada langkah 1, hasil pengurangannya itu sama dengan hasil 1. Jadi hasil 1 sama dengan setiap data X, X dikurang X bar. Nah, untuk melihat hasilnya, print hasil 1. Hasilnya ini akan berbentuk vektor karena kan rumusnya itu X, setiap data X dikurang X bar. Jadi hasilnya akan sebanyak data atau banyaknya data dari X. Jadi akan berbentuk vektor. Nah, kemudian langkah 2. Langkah 2 sama dengan sama kayak tadi, yang pada saat kita mencari XI kurang X bar. Di langkah 2 ini kita akan mencari YI kurang Y bar. Jadi, kurangkan setiap data Y dengan Y bar. Nah, kemudian kita misalkan hasilnya sama dengan hasil 2. Jadi, Y dikurang Y bar. Kemudian, untuk melihat hasilnya, kita bisa gunakan print hasil 2. Nah, ini juga akan berbentuk vektor. Nah, kemudian langkah selanjutnya, langkah 3. Langkah 3 itu kita kalikan. Kita kalikan antara XI dengan X bar dikali dengan YI kurang Y bar. Jadi, hasil 1 kita kalikan hasil 1 dengan hasil 2. Nah, kita dapatkan, kita misalkan hasilnya ini hasil 3. Jadi, hasil 3 sama dengan hasil 1 dikali hasil 2. Nah, print hasil 3. Ini juga akan berbentuk vektor karena setiap data X akan dikali dengan setiap data Y. Nah, kemudian langkah 4. Kita jumlahkan. Nah, ini data sigma dari data ke I sampai data ke N. XI dikurang X bar dikali YI kurang Y bar. Berarti kita akan jumlahkan hasil 3. Hasil kali tadi. Jadi, kita jumlahkan hasil 3. Nah, jadi kita misalkan untuk menjumlahkan itu kita pakai perulangan. Jadi kita misalkan zig 1. Nah, zig 1 berarti kita sama dengan 0 dulu. Nah, kemudian masuk perulangan for I in 1 sampai N. Di sini perulangan for I kita juga bisa gunakan J, K, dan sebagainya. Nah, saya gunakan I saja. Jadi, zig 1 sama dengan 0. Kemudian masuk perulangan for zig 1 sama dengan
zik 1 ditambah hasil 3 indeks I. Nah, ini juga kita menghitung jumlah data. Jadi, misalkan zik 1 sama dengan 0, kemudian kita masukkan dalam perulangan. Perulangan pertama I sama dengan 1. Jadi, zik 1 sama dengan 0 ditambah hasil 3 indeks 1. Jadi, indeks 1 itu tadi hasil dari hasil 3. Hasil pertama atau data pertama dari hasil 3. Nah, itu akan berlanjut, perulangan akan berlanjut sampai N sama dengan 6. Jadi perulangan sebanyak 6 kali. Hasilnya kita bisa lihat print sama dengan zik 1. Ini akan berbentuk konstanta nantinya, karena kan kita tambah atau jumlahkan semua data atau semua hasil dari hasil 3. Jadi akan berbentuk konstanta. Nah, kemudian kita masuk di penyebutnya. Jadi sigma I, sigma data ke I sampai data ke N, XI kurang X bar. Nah, kalau kita lihat di sini, kita sudah punya X bar, XI kurang X bar juga sudah ada, jadi tinggal kita kuadratkan. Nah, itu ada pada langkah pertama, yaitu X kurang X bar. Hasil 1, berarti kita akan kuadratkan hasil 1. Jadi, langkah 5 sama dengan kuadratkan hasil 1. Jadi, kita misalkan hasilnya itu hasil 4. Jadi, hasil 4 sama dengan hasil 1 pangkat 2. Kemudian, untuk melihat hasilnya, print hasil 4. Hasilnya ini akan berbentuk vektor. Kemudian kita jumlahkan. Nah, setelah kita kuadratkan, kita jumlahkan dari data ke I sampai data ke N. Jadi, langkah 6 itu kita jumlahkan hasil 4. Nah, hasil kita misalkan zik. Untuk menjumlahkan, kita menggunakan perulangan juga. Jadi, untuk menjumlahkan hasil 4, kita gunakan perulangan. Jadi, kita misalkan zik 2. Zik 2 sama dengan 0, masuk di perulangan for I in 1 sampai N. Kemudian, zik 2 sama dengan zik 2 ditambah dengan hasil 4i. Nah, ini sama dengan cara kerjanya yang perulangan sebelumnya. Jadi print hasil print 4 zik 2. Maaf. Jadi print zik 2. Hasilnya akan berbentuk konstanta. Jadi terakhir mencari nilai beta. Langkah 7 membagi hasil tadi. Jadi untuk bagian penyebutnya itu ada sigma data ke I sampai data ke N XI kurang X bar dikali Y kurang Y bar. Nah, itu merupakan langkah ke 4. Jadi zik 1. Nah, penyebutnya itu zik 1. Kemudian pembilangnya itu jadi pembilang zik 1, kemudian penyebut zik 2. Jadi kita langkah 7 membagi zik 1 dengan zik 2. Nah, kita misalkan hasilnya sama dengan beta. Jadi beta zik 1 dibagi zik 2. Nah, selanjutnya kita mencari, menghitung
nilai alfa. Nah, koefisien alfa. Jadi untuk koefisien alfa ini langsung saja kita gunakan namanya itu, hasilnya itu alfa. Jadi langsung saja Y bar. Ini kan merupakan rata-rata data Y, kemudian dikurang beta dikali rata-rata data X. Rata-rata data Y itu Y bar, kemudian dikurang beta dikali X bar, rata-rata data Y. Nah, print untuk melihat hasilnya. Kita gunakan print alpha. Nah, kita telah mencari nilai beta dan nilai alfa. Jadi selanjutnya itu kita menentukan persamaan atau model regresi linear. Nah, jadi boleh kalau untuk nilai residu atau galat itu kita misalkan E. Jadi kita ambil sebarang nilai untuk E, misal 0,334. Nah, kemudian kita tambah dengan beta. Jadi beta tambah E. Nah, kita akan cari ini, beta ditambah E. Jadi beta tambah E sama dengan beta plus nilai E. Nah, jadi kita bisa hasilkan atau dapatkan persamaan regresi linear. Jadi persamaan regresi linear dari data X dan data Y ialah, nah, Y sama dengan alfa jadi alfa kemudian alfa X, jadi kita tambahkan X kemudian ditambah alfa tambah beta, kan kita sudah cari tadi nilai alfa tambah beta, jadi langsung saja kita masukkan X ditambah alfa beta tambah E, jadi beta tambah E. Nah, coba kita eksekusi atau jalankan programnya. Jadi ada error. Jadi errornya ada di nilai E. Nah, di sini saya salah masukkan nilai titik, koma. Nah, kita coba kembali. Nah, kita dapatkan hasilnya. Jadi, data X dan data Y, kemudian N banyaknya data sebanyak 6, kemudian X bar itu sebanyak 3. Hasilnya itu 3. Jadi, rata-rata data X itu 3, kemudian rata-rata data Y 3,5. Nah, ini untuk rata-rata data X, kemudian rata-rata data Y 3,5. Nah, seperti yang saya katakan tadi,
tadi yang langkah pertama itu X dikurang X bar akan berbentuk vektor. Jadi ini akan berbentuk vektor. Nah, setiap data X dikurang X bar, jadi misal 2 dikurang 3 min 1, 3 kurang 3, 0. 1 kurang 3 min 2. Nah, dan seterusnya. Begitupun dengan Y dikurang Y bar. Jadi data ke Y, 1 dikurang Y bar 3,5 jadi 1 kurang 3,5, 3 kurang 3,5, dan seterusnya. Nah, begitu seterusnya sampai semua data terbagi dikurang. Jadi setelah itu langkah 3 kalikan hasil 1 dengan hasil 2. Jadi kita kalikan antara hasil 1 dan hasil 2, min 1 kali min 2,5, 0 kali min 0,5, min 2 kali min 1,5, 1 kali 0,5, 2 kali 1,5, dan 0 kali 2,5. Hasilnya itu 2,5, 0, 0,0, 3,0, 0,5, 3,0, dan 0,0. Nah, kemudian kita jumlahkan. Jadi, langkah 4 itu kita jumlahkan, hasilnya itu ada 9. Jadi, kita dapatkan 9. Kemudian, untuk penyebut, langkah 5, nah, kita kuadratkan tadi hasil 1 yang berbentuk vektor, kemudian kita kuadratkan. Jadi, hasil 1 tadi kan ada min 1, jadi min 1 kali pangkat, min 1 kali min 1, 1, 0 kali 0, 0. Begitu seterusnya. Kemudian langkah 6. Langkah 6, hasil 4. Jumlahkan hasil 4. Jadi, kita jumlahkan ini, 1 tambah 0 tambah 4 tambah 1 tambah 4 tambah 0. Hasilnya sama dengan 10. Kemudian kita bagi. Beta sama dengan zik 1 dibagi zik 2. Saya lupa di sini, supaya kita bisa lihat nilai dari beta itu. Kita tambahkan di sini print beta. Nah, sudah bisa kita lihat berapa nilai dari beta. Nah, jadi nilai beta itu 0,9. Kemudian untuk menghitung nilai alfa, tadi alfa itu Y bar rata-rata data Y dikurang beta dikali X bar. Nah, hasilnya itu 0,8. Jadi alfa sama dengan 0,8, sedangkan beta sama dengan 0,9. Kemudian menentukan persamaan regresi linear. Jadi E itu kita misalkan 0,334. Kemudian beta tambah E, jadi beta plus E, sama dengan beta plus E. Nilai beta tadi 0,9, kemudian kita tambah 0,3334. Nah, kemudian inilah persamaan regresi linear dari data X dan data Y. Ialah Y sama dengan 0,8X ditambah 1,2334. Itulah model regresi linear sederhana dari data X dan data Y. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai regresi linear sederhana menggunakan program R. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.